di warung Mas Rocky. Sore ini Mas Rocky baru saja bersiap-siap membuka warung nasinya. Hari ini adalah awal puasa dan Mas Rocky jualan menjelang buka puasa. Dan dari dalam Indomaret, Riko dapat melihat Mas Rocky bersiap-siap. Riko sendiri sebentar lagi waktunya absen. Riko sudah tak sabar membantu Mas Rocky. Entah kenapa, setelah berjanji di Pusara Riki 2 hari yang lalu saat libur bersama Mas Rocky, di Pusara Riki, Riko berjanji akan menggantikan Riki menjaga dan menemani Mas Rocky. Ya, Riko senang karena hubungannya bersama Mas Rocky semakin dekat. Meski masih sebatas kakak adik. Namun entah mengapa Riko masih nyaman dan tak tahu sampai kapan dia memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. "Kok, Mas Rocky udah datang tuh," teriak Dendi yang saat ini masuk siang. Ipang sendiri masuk pagi dan masih ada di gudang seperti biasa merapikan gudang. "Iya, bentar lagi gue bantuin Mas Rocky. Lo mau pesen?" "Iya, biasa dendeng, ayam suwir sama mendoan. Krecek kasih sayur singkong, sambal merah, sambal ijo." "Waduh, tumben banyak amat." "Iya bro, biasa awal puasa, lambung gue kaget. Lemes banget hari ini kelaparan. Mana banyak barang datang lagi. Oh iya, si Ipang tanyain noh, dia masih di belakang. Takutnya sampai maghrib dia belum selesai. Tanyain mau pesen kagak?" Ya, Riko yang selesai absen itu pun menghampiri Ipang di gudang. Dan begitu sampai gudang, Riko terkejut ketika melihat Ipang malah ketiduran. "Pang, woi, bangun woi." "Wih, udah buka ya?" "Buka apaan? Buka celana?" "Buka puasa lah." "Belum, masih lama." Kenapa lu bangunin gue sih? Ngantuk gue, lemes. Maklum, puasa pertama. Mana belum selesai lagi beresin gudang. Justru gue bangunin lo. Lo mau pesen nasi nggak?" "Oh iya, sekalian buat si Ipe." Di lapak Mas Rocky sendiri, Mas Rocky sedang sibuk melayani pembeli. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Tak hanya menjual nasi dan lauk pauk saja. Tapi spesial di bulan Ramadan ini, Mas Rocky juga menjual es rujak dan es kerai. Juga ada beberapa gorengan dan cemilan lainnya yang pastinya lebih beragam dari hari biasanya. Ya, Mas Rocky mulai terlihat kewalahan di serbu pembeli. Yang tak hanya dari kalangan karyawan yang ada di sekitaran, tapi juga dari warga sekitar yang menjadi langganan baru Mas Rocky. Ya, Mas Rocky mulai agak keteteran. Hingga kemudian, seseorang menyentuh pundaknya dan tersenyum pada Mas Rocky. Mas Rocky pun senang. "Wah, es apa ini Mas? Kelihatannya segar." "Es kerai sama es rujak." "Sabar, jangan tergoda. Lagi bentar. Kamu beneran puasa kan?" "Puasa lah Mas. Biar kata jualan kopi juga gue kuat." Pinter adik Mas." Puji Mas Rocky yang membuat Riko salting dan membatin dalam hatinya. Yang bikin gak kuat itu justru ngelihat senyum lo Mas. Jadi ngiler. Ini dijual berapaan Mas?" 5.000. Kamu jualin yang dibungkus aja. Mas yang jualin yang makan sini sama buntelin es-es." "Siap Mas." Ya, keduanya pun melayani pembeli dengan semangat sembari membungkus es. Dan di sela-sela melayani pembeli, lagi-lagi diam-diam Mas Rocky beberapa kali memperhatikan adik angkatnya itu. Mas Rocky semakin bangga dengan Riko yang rajin dan semangat ketika membantunya. Dan ketika Riko menyadari jika Mas Rocky-nya memperhatikannya, Riko langsung salting dan juga langsung bertanya. "Kenapa Mas?" "Gak apa-apa. Mas bangga sama kamu. Kamu anaknya rajin dan juga pekerja keras. Gak gengsian. Mas jadi salut sama kamu." Mas bikin gairah aja." "Waduh Mas, es kerainya habis," ucap Riko panik. Padahal Riko sangat kehausan dan tidak sabar buka puasa minum es kerai. Dan rasa panik Riko itu membuat Mas Rocky mendekati Riko dan berbisik. "Tenang, buah kerainya masih ada. Nanti Mas buatin sendiri yang spesial buat kamu." Seketika Riko dibikin merinding oleh Mas Rocky saat Mas Rocky berbisik kepadanya. Bukan karena es buah kerainya, tapi karena suara Mas Rocky yang sedikit mendesis dengan bibir yang sedikit menempel di telinganya. Sungguh terdengar seksi. Dan baru kali ini Riko mendengar sedekat ini yang jujur membuat yang di bawah sana hampir bangun. Tahan, jangan ngaceng, tahan godaan." "Tahan kan?" Iya Mas, tahan.
Jawab Riko yang Mas Rocky tidak tahu jika Riko sedang bukan menahan es krai, tapi sedang menahan perasaan horny yang menyiksa diri. Dan jujur, rasanya bulan ini adalah bulan Ramadan dengan cobaan dan godaan paling terberat karena dipertemukan dengan Mas Rocky yang ia sayangi. Temenmu ada pesan gak kok? Ini Mas mau nyisain lauk buat Bang Irwan. Katanya mau buka puasa di pos nanti kalau dia datang. Oh iya Mas, anak-anak pesen. Ya udah pisahin, keburu habis. Iya Mas. Di Alfa sendiri, beberapa menit lagi maghrib telah tiba dan sebentar lagi waktunya buka puasa. Ipung bergantian bersama Dinda dan yang lain untuk berbuka puasa. Namun nampaknya Ipung masih sibuk melayani pembeli kopi yang masih ramai. Sedangkan Dinda masih bertugas di kasir. Sudah sejak tadi sore Ipang belum juga membalas pesannya. Atau mungkin Ipang sudah pulang. Entahlah. Yang jelas nanti pulang kerja, Ipung akan mengajaknya menginap bersamanya di rumah Isan. Itu karena kemarinan Ipang tak jadi menginap karena mendapat kabar mamanya sakit dan harus segera kembali ke rumahnya sendiri. Alhasil, keduanya terpaksa pulang ke rumah masing-masing. Ya, Ipung senang sekali karena Ipang mulai menerimanya meski baru saja sekedar berteman saja. Paling tidak ini adalah awalan yang bagus untuk Ipung agar dapat mengambil hatinya dengan perlahan-lahan. Namun jujur ada rasa bersalah yang Ipung rasakan pada Ipe, adik Ipang. Karena jujur adik Ipang itu terlihat sungguh-sungguh tertarik padanya dan amat senang jika Ipung ke rumahnya. Ini tidak bisa dibiarkan secara berlarut-larut. Takut-takut jika Ipe akan kecewa dan jika lambat laun mengetahui rahasia di antara Ipung dan abangnya. Ya, cepat atau lambat Ipung akan jujur pada Ipe. Begitu Ipung sudah bisa membuat Ipang tertarik padanya. Ya, baru saja diomongin, Ipangnya datang membuka pintu Alfa dan menghampiri Ipung yang membuat Ipung tersenyum. Lo belum pulang? Gue kira udah pulang. Chat gue gak dibalas dari tadi. Gue ketiduran di gudang, banyak barang datang tadi. Kue-kue, sirup-sirup, maklum Ramadan. Sama, terus lo ngapain gak pulang? Mau beli kopi? Pakai nanya. Gue tinggal pulang beneran nangis. Bukannya tadi lo ngajak gue bukber. Jadi gak? Cie. Apa cie? Jangan GR ya. Buruan. Ucap Ipang lalu keluar toko meninggalkan Ipung yang loncat-loncat kegirangan. Yes, Din. Gue dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama ya, rame. Ya, tenang aja. Ya, Ipung pun keluar toko menghampiri Ipang. Ipung merangkul Ipang sembari tersenyum mengedipkan mata. Ipang datar dan hanya geleng-geleng kepala. Lalu keduanya pun menyeberang bersama menuju warung Mas Rocky yang ramai. Mas, kok sendiri? Riko mana? Tanya Ipang. Riko udah buka puasa, baru aja pulang mau mandi sholat dulu. Bentar habis ini kesini lagi. Kok lauknya habis Mas? Mana gue tadi lupa pesen lagi? Ucap Ipung sedih saat melihat piring lauk yang banyak kosong di etalase. Tenang, udah dipesenin tadi sama Ipang. Hah? Serius Mas? Ipang yang pesenin gue? Ucap Ipung terkejut tak percaya sembari melirik Ipang di sampingnya. Ya, nih lauknya Mas pisahin. Ucap Ipung lagi-lagi melirik Ipang sembari menyenggol lengan Ipang yang membuat Ipang ilfil. Namun jujur dalam hatinya sedikit salting. Dan Mas Rocky yang melihat sikap keduanya yang aneh itu langsung nyeletuk. Namanya juga calon ipar, makanya Ipang perhatian. Ya kan Pang? Oh iya Mas, jawab Ipang panik sedangkan Ipung cekikikan. Gimana Pung? Kamu udah nembak belum sama Ipe? Belum Mas, masih PDKT. Kan sebelum PDKT sama adiknya deketin dulu abangnya Mas. Oh iya, nih punya Ipang, nih punya Ipung ayam kremes. Makasih Mas, ini es apa Mas? Tapi kok habis? Es krai, yang satu es rujak. Jangan khawatir, ini masih banyak. Tadi Mas bikin sendiri buat Riko, tapi anaknya gak habis. Nih cupnya ambil sendiri. Pung, lo mau gak? Gue mau satunya dong, yang es rujak. Ucap Ipang mengambilkan es di cup untuk Ipung. Tapi gak ada tempat duduk Pang. Gimana kalau kita duduk di pos Bang Irwan aja, mumpung orangnya belum datang. Ya sudah. Mas, gue bawa keripiknya ya sama gembrengnya, ucap Ipung. Ya bawa aja.
Ya, keduanya pun berjalan ke pos security Bang Irwan dan buka puasa bersama. Dan ketika bukber, keduanya mengobrol. Lo beneran puasa emang? Tanya Ipang meragukan Ipung. Puasa lah. Kenapa emangnya? Omo macam lo, puasa juga. Omo ya tetap omo, kewajiban tetap jalan. Kalau lo ngerti mana kewajiban, mana perintah, dan mana larangan, harusnya lo berhenti ngomo dan tobat. Seketika Ipung terdiam dan entah kenapa tak dapat menjawab pernyataan Ipang kepadanya. Karena memang apa yang dikatakan Ipang itu benar. Meski jujur ada sedikit rasa sakit ketika Ipang mengultinya. Dan Ipang yang melihat ekspresi Ipung merunduk terdiam itu lagi-lagi merasa tak enak sendiri. Sorry, gue gak bermaksud ngejat or apa. Gue cuma gak apa-apa, lo bener. Gue juga bingung sama gue sendiri. It's okay, lupakan. Fokus sama ayam kremesnya. Seruput, seger banget esnya. Mau coba? Ucap Ipang mencoba mengalihkan suasana hati Ipung agar kembali ceria. Enggak, gue mau cobain lo aja. Barangan aja lo, bukannya lo udah nyicipin malam itu? Masih kurang? Masih lah, itu kan belum seberapa dan belum apa-apa. Jangan macam-macam lo sama gue. Dan gue ingetin sekali lagi ya, jangan karena sekarang kita deket, itu ngebuat lo jadi berharap lebih sama gue. Karena gue cuma mau berteman sama lo, gak lebih. Sama seperti yang lain. Ucap Ipang serius. Namun respon Ipung hanya tersenyum geleng-geleng dan menikmati nasinya. Sumpah Pang, gue sayang sama lo. Gue suka banget sama lo. Gue... Duar! Weh, pada mojok berdua di mari. Pos gue dipakai pacaran ya? Sorry Bang, abisnya lapak Mas Rocky rame banget. Tumben Bang, udah datang. Belum jam 7. Ya mau buka puasa juga. Tapi udah habis Bang. Gue udah pesen kok. Ya udah, gue kesana dulu. Iya Bang. Ya, ketika Bang Irwan meninggalkan keduanya, Ipung lagi-lagi menatap Ipang dengan serius. Pang, gue serius, suka sama lo. Tadi lo udah bilang. Terus? Apanya yang terus? Mau sampai 100 kali, mau sampai lebaran tokek pun, gue gak peduli. Gue masih waras. Gue cuma mau temenan aja sama lo, gak lebih. Paham lo? Ucap Ipang tegas, namun Ipung hanya menatap wajah Ipang datar. Hingga kemudian HP Ipung berbunyi, Dinda menelpon. Pung, buruan, makin rame. Iya, gue udah selesai kok, tinggal sholat bentar. Pang, gue duluan. Ucap Ipang menahan tangan Ipung saat Ipung hendak pergi. Sorry ya, jangan tersinggung. Iya santai, udah biasa juga lo nolak gue. Tapi ada satu hal yang harus lo tahu. Kalau gue gak akan nyerah gitu aja. Ucap Ipung melepas pegangan tangan Ipang dan menyeberang. Di lapak Mas Rocky sendiri, Riko saat ini baru saja tiba. Bang, Mas Rocky mana? Tanya Riko pada Bang Irwan yang sedang makan sendirian. Kamu sholat bentar. Oh gitu. Mas yang dagang mana? Oh, lagi sholat mbak. Banyak nyari apa? Tapi lauknya tinggal ini aja mbak, udah habis. Ucap Riko melayani mbak-mbak. Ada apa aja mas? Tinggal pergedel kentang, telur ceplok, pas tinggal 1 sama sayur nangka. Gak apa-apa dah mas, yang penting ada sayur nangka sama kasih sambal bawang ya mas. Iya mbak, bungkus apa makan sini mbak? Bungkus mas, sama kerupuk 1. Iya mbak. Nah, ini mbak. Berapa mas? 15.000. Nih ya mas, makasih mbak. Sama-sama. Kok, mana nasi gue? Teriak Dendi baru saja istirahat. Nih. Gue istirahat di belakang Alfa aja sama Dinda. Oh gitu. Nih, es Rai. Thanks bro. Ucap Dendi kembali menyeberang. Kok, tambah nasinya sama sayur singkongnya. Siap. Seberapa bang nasinya? Cukup, segitu aja. Sayurnya tambahin. Nih bang. Mantap banget masakan si Rocky. Sambelnya mantap. Enak ya bang? Enak banget. Lauknya banyak lagi. Gak akan bosen gue. Bisa ganti-ganti. Iya bang. Buset bro. Pantes aja gue liatin mana gembreng kerupuk. Lo bawa ternyata. Ayang mana? Kok gak bukber bareng Ayang? Ayang pala lo. Apaan kok? Gue datang mereka udah mojok di pos gue. Terus mana Ipung? Lo gak lihat Alfa rame? Toko kita juga rame.
Udah ah, gue balik dulu. Keburu si Ipeng ngomel-ngomel. Mana lauk gue? Nih ya duitnya. Ya. Besok lo masuk apa kok? Pagi. Lo? Sama. Ya udah gue balik ya, Bang. Yuk. Ya, Ipang pun pulang. Sedangkan Riko membantu membereskan tempat lauk yang sudah ludes. Kenyang juga. Berapa kok? Ah, ini dia Rocky. Ki, berapa? Ucap Bang Irwan yang seketika membuat Riko menoleh. 15.000 aja bang. Ah, bang bener loh. Segitu lauknya banyak. Gue juga nambah nasi tadi. Tuh, tanyain aja si Riko. Iya, 15.000 aja harga teman. Hah, bisa aja lo. Makasih ya. Gue demen banget masakan lo. Tanyain nih si Riko nih. Sampai nambah gue. Gue bakal jadi langganan tetap lo. Tapi ya kali lo jualan malam pas puasa doang. Kenapa gak sampai malam sih? Ya kan kalau puasa siang sepi bang. Orang-orang pada puasa. Oh iya. Ya udah deh, gue ke pos dulu ya. Iya bang. Ya, Bang Irwan pun akhirnya meninggalkan Mas Rocky dan Riko berduaan. Rajinnya adik Mas. Tanpa disuruh beres-beres sendiri. Hehe, kan sekarang tugas Riko bantuin Mas. Padahal tadi Mas pikir bakalan sampai malam. Dan Mas udah masak banyak banget tadi. Alhamdulillah habis. Mas, masih ada? Habis Mas, habis banget. Tinggal perkedel kentang aja sama sayur. Ikan-ikan ayam udah habis semua. Gak apa-apa deh Mas, sambelnya ada? Ada mau? Mau Mas, bungkus ya? Ya. Nah ini. Berapa Mas? Udah gak usah. Kali ini karena kehabisan tak kasih gratis. Besok sini lagi ya. Serius Mas, gratis? Serius. Atau pesan aja biar gak kehabisan. Boleh Mas, bagi nomor WA-nya. Ya, nih. Makasih ya Mas. Sama-sama. Loh, Mas sendiri makan apaan? Mas kan belum buka puasa. Mas makan kerupuk aja, sambal sama sayur, udah enak. Gila, yang dagang malah gak kebagian. Disyukuri aja kok. Rasanya Mas kenyang lihat dagangan Mas ludes. Makasih ya kok, Mas bersyukur ada kamu. Sama-sama Mas. Tadinya Mas mau pulang, mau tarawih, tapi kayaknya gak nutut. Ini udah isya. Habis ini juga Mas mau ke pasar. Soalnya bapak bantu ngurus di masjid. Ibu mulai bikin kue-kue lebaran. Mulai banyak orderan. Jadi Mas harus ke pasar sendiri. Gue temenin ya Mas, daripada gue nganggur. Kamu gak capek? Gotong-gotong sayur, belanjaan, dan lain-lain. Enggak lah, yang ada malah semangat kalau sama Mas. Maksud gue semangat jalan-jalan ke pasar. Gue gak pernah jalan ke pasar soalnya. Apalagi malam-malam. Pasti seru. Makasih ya kok. Oh iya, nih buat kamu. Ambil. Apaan nih Mas? Uang buat kamu, buat jajan. Enggak ah, gue kan bantuin Mas, bukan kerja. Gue ikhlas. Lagian gue udah dikasih makan gratis tiap hari aja, udah syukur. Tapi ini bonus dari Mas. Ayo terima, jangan nolak rezeki, gak baik. Lagian Mas pengen ngasih kok. Nanti lebaran Mas akan kasih THR buat kamu. Ambil. Serius Mas? Iya. Ya udah, kalau Mas maksa. Uang ini akan Riko pergunakan dengan sebaik-baiknya. Uang ini nanti akan Riko kasih emak di kampung. Buat keperluan di kampung. Semoga bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Boleh nggak Mas kapan-kapan ikut main ke rumah kamu? Boleh Mas. Lebaran ikut yuk. Riko dapat libur. Tapi cuma sehari doang. Gak bisa lama-lama. Boleh deh. Ya udah. Mas makan dulu ya. Abis ini kita pulang terus jalan ke pasar. Iya Mas. Di belakang Alfa. Ya, di belakang Alfa sendiri. Dendi kini sedang berduaan makan bersama dengan Dinda. Entah mengapa Dendi sangat senang. Meskipun Dendi sudah tak ada harapan lagi karena Dinda akan dijodohkan dengan seorang polisi. Namun Dendi senang karena Dinda masih mau berteman dengannya. Apalagi makan berdua bukber seperti sekarang. Tadinya gue mau beliin lo nasi di Mas Rocky. Tapi karena lo bilang lo udah ada nasi, ya udah deh. Tapi nih ada es krai. Tadi dikasih si Riko. Makasih. Iya, tadi Tio nyuruh orang buat ngirimin nasi kotak ke toko. Dek. Seketika Dendi langsung jelek di hati saat mendengar calon suaminya yang polisi itu memberi perhatian padanya. Oh, begitu. Iya, ucap Dinda yang jujur melihat ekspresi Dendi seketika murung.
namun Dinda tak bisa berbuat apa. Jujur, setelah penolakan Dinda pada Dendi, Dinda merasa Dendi tak berhenti di situ saja dan masih memberi perhatian kepadanya. Karena memang Dinda keduanya baru kenal. Namun setelah perlahan-lahan mengenal Dendi, Dinda bisa merasakan jika Dendi benar-benar menginginkannya. Jujur, di dalam hati Dinda mulai sedikit muncul perasaan tertarik pada Dendi. Namun tidak mungkin Dinda sebagai cewek mengungkapkan perasaannya langsung. Gengsi pastinya, apalagi Dinda sudah menolak sebelumnya. Karena jujur, Dinda sama sekali tak tertarik pada Tio, teman SMA-nya dulu. Itu karena dulu Tio playboy. Meski Dinda tahu jika Tio memang menyukainya dari dulu. Namun entah mengapa, Dinda tak ada hati pada Tio. Dinda dilema. Di sisi lain, ibu Dinda merestui keduanya, walau tak memaksa dan menyerahkannya pada Dinda. Namun di sisi lain, Dinda lebih menyukai Dendi. Tapi balik lagi, membina rumah tangga itu tak cukup bermodalkan cinta. Bucin boleh, tapi tetap harus realistis. Dinda tidak mungkin memaksakan Dendi untuk berjuang mendapatkannya jika memang Dendi serius padanya. Dengan apaan? Berjuang bersama belum tentu. Banyak juga yang sudah berjuang bersama dari nol, tapi begitu sampai puncak lupa dengan siapa dia berjuang dan yang menemani. Akhirnya malah pergi dengan yang lain. Tidak, Dinda tak mau jadi beban dan pikiran orang lain. Semua orang punya kesalahan dan semua orang bisa memperbaiki dan bisa berubah. Ya, lagi-lagi Dinda realistis. Dinda berharap Tio berubah dan dengan kedatangannya ke rumah secara gentle itu membuktikan keseriusannya pada Dinda. Din, ya, lo beneran mau menikah sama Tio? Insya Allah kalau memang kita berjodoh. Oh, secepat itu lo suka atau cinta sama orang yang tiba-tiba ngajak lo menikah? Maksud gue, lo kan baru ketemu dengannya. Aku juga bingung dengan perasaanku, tapi meskipun aku baru bertemu dengannya, setidaknya aku sudah mengenalnya lama. Dan itu artinya lo tahu seperti apa dia, dan pantas atau tidaknya untuk lo. Den, ini bukan masalah pantas atau tidak pantas. Ini masalah harta. Den, sorry Din, Den, perasaan cinta itu ada gak selalu karena orang lama atau orang baru. Cinta bisa timbul karena terbiasa. Lantas bagaimana dengan kita? Apa itu juga memungkinkan jika akan timbul rasa cinta di hati lo karena kita sering bersama? Dan itu berlaku buat gue. Maaf, aku harus masuk. Dinda, Dendi seketika menahan pergelangan tangan Dinda. Den, gue masih sayang sama lo. Sorry, toko rame. Ya, Dinda pun meninggalkan Dendi dengan perasaan bimbang. Di rumah Ipang sendiri, tepat pukul 11:30 malam, Ipe sendiri sudah tidur di kamarnya, sedangkan Ipang sendiri ngobrol di ruang tamu bersama Ipin dan Tejo. Jo, pulang sana lo, dicariin bini lo, baru tahu rasa lo. Gue udah bilang kemari aman. Lo kapan Pin? Nyusul Tejo, tanya Ipang pada Ipin. Gue nunggu Ipe lulus sekolah. Si Ipe mana mau sama cowok begajulan kayak lo. Biar kata lo anak orang kaya juga doyan mabok. Si Ipang juga kagak setuju, adiknya sama lo, bisa rusak. Ih, Pang, jelasin Pang, kasih paham sama si Tejo. Gue kagak pernah mabok ya. Gue saban malam nongkrongnya di Indomaret ngopi. Biar gue anak jalanan, gue juga remaja masjid. Emang lo tarawih tadi? Tarawih lah sama Ipang. Emang lo? Pantes lo tumben pakai sarung. Kan kita habis tadarus, Jo. Bela Ipang kali ini pada Ipin. Oh iya ya, dulu kan dia murid kesayangan Pak Syaroni, guru agama kita. Lupa gue. Emang lo. Tajwid aja kagak gablek. Kalau ada meme ketemu bak, apaan tuh? Apaan Pin? Mingkem. Udah, berantem mulu. Pin, sejak kapan lu suka sama Ipe? Kenapa lu gak bilang? Kan gue udah pernah bilang dari dulu sama lo, pas kita sekolah juga. Iya sih, tapi gue pikir lu gak serius, cuma canda doang. Lagian kenapa lu gak bilang aja sama anaknya langsung? Kagak lu suruh juga udah 3 kali Pang gue ngomong, tapi 3 kali juga gue ditolak. Rasain lo, udah gue duga, si Ipe kagak mau sama lo Pin. Teriak Tejo mengejek. Terus si Ipe bilang apa?
Dia udah nganggep kayak abangnya sendiri. Kan gue temen elo. Cari aja cewek lain bro, jangan adik gue. Iya, si Mira noh masih nganggur. Ih, ogah. Tapi serius, gue gak nyangka banget. Kalau IP mau sih, gue gak masalah. Gue tahu loh, tapi kalau gue saranin sih mulai sekarang, mending lo nyerah. Kenapa? Belum saja menjawab, motor Ipung tiba-tiba saja datang. Dan begitu turun, Ipang terkejut saat melihat Ipang bersama Ipin dan Tejo sedang mengobrol. Pung, masuk. Sapa Ipang menyapa Ipung. Namun Ipung dengan ekspresi sinis menatap kedua teman Ipang dengan tatapan tak suka. Thanks, gue langsung aja. Gue cuma mau kasih roti bakar buat si Ipe nih. Si Ipe mana? Udah tidur? Ya udah deh, gue langsung aja. Pung, ya, Ipung yang kesal itu lebih memilih pulang. Padahal jelas-jelas tadinya Ipung pengen ngajak Ipang tidur di rumah Om Isan bersamanya. Pantas saja Ipang tak nongkrong ke Indomaret malam ini. Ternyata Ipang sedang bersama musuhnya. Ipung yang kecewa itu pulang. Di pos security. Di pos security sendiri, Bang Irwan ditemani oleh Om Isan seperti biasa begadang menjaga bangunan terbengkalai sembari ngopi santai. Dan ketika sedang asik mengobrol, keduanya terkejut ketika Ipang tiba-tiba saja menghampiri keduanya. Pang, tumben loh. Ah, kebetulan. Ada Bang Isan. Ada apa, Pang? Bang, Ipung ada di rumah? Iya, tadi pas aku mau pamit keluar dia udah tidur. Tadi pas baru pulang mukanya asem banget. Kenapa? Ada apa? Biasa sayang, kayak kagak tahu aja. Ucap Bang Irwan menggoda Ipang dan Ipang salting. Kalian berantem lagi? Kalian ini pacaran apa enggak sih? Enggak bang, kita enggak ada apa-apa. Cuman gue gak suka aja kalau lihat dia kesel ngambek. Udah kayak cewek aja, gak sesuai sama badan gedenya. Temenan tapi vibesnya kayak pacaran aja. Bang, boleh minta tolong gak? Ya, entah mengapa Ihsan yang mengerti itu langsung tersenyum. Dan entah apa yang keduanya bicarakan. Yang jelas Ipang seketika langsung mengemudikan motornya menuju rumah Ihsan. Di rumah Ihsan sendiri, tepat pukul 3:30 pagi, alarm HP Ipung berbunyi. Dan sangat terdengar nyaring dan sangat berisik. Ya, Ipung sengaja mengalarm HP-nya agar supaya tak diomelin Ihsan karena telat sahur. Dan berinisiatif bangun sendiri. Ya, suara alarm yang sangat mengganggu itu membuat Ipung jadi terganggu dan hendak mencoba mematikannya. Dengan setengah mengantuk, Ipung meraba mencari HP-nya. Namun tubuhnya terasa berat tak seperti biasanya. Dan merasa ada sesuatu yang aneh. Ipung pun membuka mata. Ipang! Seketika Ipung terkejut ketika Ipang tahu-tahu tidur memeluknya. Morning. Sahur. Sejak kapan lo di sini? Sejak semalam. Kan gue tipe cowok yang bisa nempatin janji, bukan pendusta. Ucap Ipang tersenyum. Dan senyum Ipang di pagi hari ini justru memancing gairah kebotian Ipung. Pung. Ucap Ipang panik saat Ipung kini menaiki dan menindihnya. Kenapa lo gak bangunin gue dari semalam? Gue gak mau ganggu istirahat lo. Dan gue juga ngantuk. Terus kenapa lo meluk gue? Gue gak sengaja. Kalau begitu, ulangi pagi ini dengan sengaja. Najis, pinggir. Gak bisa. Gue mau manfaatin waktu yang tersisa sebelum imsak. Karena kali ini, lo bakal gue jadiin santapan sahur gue. Pung, lepasin gue. Gue mau pulang. Ayolah Pang, habis ini kita keramas bareng. Lo gila, Pung. Lihat, jangan munafik lo aja ngaceng habis meluk gue. Gue cowok normal ya, gue gak impoten. Dimana-mana cowok normal pasti tegang pagi-pagi. Gak usah kegeeran lo. Ah, banyak bacot lo. Gue seruput juga diem lo kayak kemarin. Ngaku aja, lo suka kan sama isapan gue? Pung, lepasin sebelum gue tonjok lo. Tonjok aja kalau berani. Pung, kalau tahu lo bakal kayak gini, gue gak bakal nemuin lo. Terima aja resikonya. Ah, kelamaan. Jir, resleting gue, Pung. Resleting Ipang seketika rusak dan robek. Dan begitu Ipung berhasil mengeluarkan isinya, cekrek.
pintu kamar terbuka. Pung, Pang, sahur. Dek. Wah, gede juga punya kamu, Pang. Ucap Ihsan memuji burung Ipang, dan Bang Irwan yang kesal itu seketika menutup mata Ihsan. Matanya. Gak sengaja, jangan cemburu ah. Punya abang juga sama gedenya, panjang lagi. Pang, Pung, buruan sahur. Iya bang, set. Ipang pun mendorong Ipung dan berlari menghampiri Bang Irwan. Bang, Ihsan jadi pengen. Ihsan berbisik pada Bang Irwan. Sahur dulu, habis ini lo bakal gue pakai dessert. Makanan penutup